Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septiani dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Respon bangsa Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda adalah menolak dengan tegas yang dibuktikan dengan bersatunya para pemuda berpendidikan dari berbagai latar belakang organisasi. Latar belakangnya, bangsa-bangsa Eropa antara lain Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol mencapai Kepulauan Nusantara. Kedatangan mereka awalnya ingin mendapatkan rempah-rempah. Mereka kemudian membentuk persekutuan perdagangan. Persekutuan perdagangan tersebut dibentuk untuk menghindari persaingan dagang di antara bangsa sendiri dan bangsa lain. Persekutuan perdagangan bangsa Eropa seperti Persekutuan Perdagangan Belanda yaitu VOC berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Sistem monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut menimbulkan kesengsaraan. Rakyat tidak dapat menjual rempah-rempah secara bebas. Rempah-rempah pun dihargai murah oleh pemegang monopoli. Sistem monopoli telah menimbulkan keuntungan yang sangat besar bagi negara penjajah, sebaliknya menimbulkan kerugian besar bagi penduduk penghasil rempah-rempah. Praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan menimbulkan kekecewaan rakyat. Perlawanan terhadap tindakan monopoli pun muncul di berbagai wilayah di Nusantara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Ageng Tirtayasa. Waktunya 1651 sampai 1683. Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Beberapa strategi tersebut mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia, mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC, membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pantang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pergairan sawah. Pangeran Surya tidak segan melakukan gangguan balik kepada VOC. Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan tentaranya untuk menyerang VOC di Jakarta. Sejak saat itu, pertempuran antara Banten dan Belanda terus terjadi. Karena Banten terus-menerus melancarkan gerilya, Belanda berusaha membalas dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengacaukan Belanda. Pada 1655, VOC mengirim utusan ke Banten guna mendesak Sultan Ageng Tirtayasa untuk memperbarui perjanjian perdamaian 1645. Sultan Ageng Tirtayasa menolak pembaruan perjanjian dan bertekad menentang Belanda. Pada 1656, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC dilakukan dengan cara melakukan sabotase dan perusakan kebun tebu serta pabrik-pabrik penggilingnya. Tentara Banten juga membakar kampung-kampung yang digunakan sebagai sarang pertahanan Belanda. Di samping itu, Kerajaan Banten juga berhasil menguasai sejumlah kapal VOC dan beberapa pos penting. Sekitar sebelum tahun 1671, terjadi konflik di dalam istana dan Sultan Ageng Tirtayasa memilih untuk pindah ke kediaman di luar Banten. Hal ini dilakukan untuk mencegah kudeta yang sewaktu-waktu itu bisa dilancarkan putra pertamanya, Sultan Haji. Pada 1680, Sultan Ageng Tirtayasa kembali mengumumkan perang setelah terjadi penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC. Di tengah situasi konflik pada 1671, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dengan luar negeri merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Sultan Haji ini didukung VOC. Berkat dukungan VOC, Sultan Haji merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di istana Surosowan
pada 1681. Sebagai timbal balik dukungannya VOC, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Isinya, Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten diambil alih VOC, dan pasukan Banten yang ada di pantai Priangan harus ditarik mundur. VOC meminta 600 ringgit jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Rakyat Banten kala itu lebih ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai VOC. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat berniat mengambil kembali Kesultanan Banten pada 1682. Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan istana Surosowan pun dikepung. Akan tetapi, VOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangkais Bilitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan oleh Belanda di penjara bawah tanah di Standuris, Batavia sampai 1692. Kondisi penjara yang tidak manusiawi membuat Sultan Ageng tidak kuat. Akhirnya meninggal, dimakamkan di komplek makam Sultan Banten, Banten Lama. Endingnya, setelah Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan, Sultan Haji naik menjadi Raja Banten dan tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun selesai. Yang kedua, perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Tokohnya Sultan Hasanuddin. Waktunya 1666 sampai 1669. Keinginan VOC untuk melakukan praktik monopoli perdagangan ditentang oleh Sultan Hasanuddin yang menerapkan perdagangan bebas di wilayahnya. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran melawan VOC yang dipimpin oleh Spelman. Dalam perang itu, VOC melaksanakan politik divide et impera. Untuk itu, VOC berusaha mengungkit permusuhan lama antara kerajaan Goa dan Bon. Pertempuran pun berkobar di Buton dan Makassar, antara pasukan Bon yang dipimpin oleh Arupalaka melawan pasukan kerajaan Makassar. VOC datang memberikan bantuannya karena keberaniannya. VOC memberikan julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin karena VOC merasakan dahsyatnya perlawanan Sultan Hasanuddin. VOC juga mendapatkan bantuan dari orang Ambon di bawah pimpinan Kapiten Jongker. Makassar dikepung dari barat dan laut. Setelah benteng Barombon, pusat pertahanan Makassar direbut VOC, maka pertahanan Makassar berhasil dipatahkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bonggaya pada tanggal 18 November 1667. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin juga bermaksud mencegah jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak, apalagi pasukannya harus berhadapan dengan bangsa sendiri yaitu Tidore, Ternate, Buton, dan Bon yang membantu Belanda. Beberapa bulan kemudian, pertempuran berkobar lagi. Namun, akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak saat itu, para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk pada VOC pergi merantau. Di antaranya pergi ke Jawa. Mereka kemudian bergabung dengan para pejuang Jawa melawan VOC. Para pejuang Makassar yang terkenal bergabung dengan pejuang Jawa tersebut. Di antaranya adalah Kraeng Galesung. Endingnya, perlawanan ini resmi diakhiri dengan penandatanganan perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667. Adapun isi perjanjian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Kesultanan Goa Talo mengakui monopoli perdagangan VOC. Pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Goa Talo. Yang ketiga, perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Waktunya 15 Mei 1817. Maluku sangat penting bagi Belanda, karena daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah.
Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda, sampai jatuhnya VOC tahun 1799. Setelah itu dikuasai oleh Inggris yang liberal. Penguasa Inggris di Maluku mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat. Penyerahan paksa dihapus, dan perjanjian Rodi dikurangi. Indonesia kembali dijajah Belanda. Penguasa Belanda di Maluku kembali menjalankan praktik-praktik lama. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban kewajiban lain seperti kewajiban belandong, penyerahan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Akibat dari penderitaan rakyat itu, maka pada tahun 1817, rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh rakyat, akhirnya menyerah karena kekurangan makanan. Endingnya, pada November 1817, Belanda mengetahui persembunyian Patimura dan berhasil menangkapnya beserta para pejuang lainnya. Patimura dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817 di Benteng Victoria, Ambon. Peristiwa itu menandai berakhirnya perlawanan Patimura terhadap Belanda. Andai saya ada pada masa penjajahan Belanda itu, saya akan membantu dan ikut serta dalam melaksanakan perlawanan terhadap bangsa Belanda yang ingin merebut kekuasaan yang ada di Indonesia ini, dan melakukan perlawanan keras terhadap monopoli perdagangan, serta lebih meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat dan membantu rakyat mendapatkan hak-haknya agar meningkatkan ekonomi rakyat pada masa itu. Dan yang paling penting adalah tidak mudah diadu domba oleh bangsa Belanda, karena kita adalah bangsa Indonesia yang memegang teguh persatuan bangsa Indonesia agar terciptanya kemenangan yang sesungguhnya dan mempertahankan apa yang harus menjadi hak milik kita. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan saya mohon maaf jika masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.